Batu alam paras indah, ukiran terukir wajah Jogja tempat kita bertemu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang sudah menemukan video ini, mungkin kalian sedang mencari referensi ukir relief batu alam paras Jogja yang seperti apa yang ingin Anda cari. Nah, sebelum kalian menemukan jenis batu alam seperti apa, mungkin ada baiknya kalian simak video ini sampai habis, dan akan aku ajak kalian untuk menelusuri mulai dari proses penambangan batu paras sampai dengan proses produksi dan proses pemasangan di tempat pembeli. Nah, simak video ini sampai habis ya. Kita mulai dari proses penambangan batu paras Jogja yang nantinya akan digunakan untuk bahan baku pembuatan relief, kemudian bisa juga pembuatan ornamen, pembuatan patung, pembuatan roster, atau pembuatan kerajinan lainnya seperti pot bunga dari batu paras. Bahannya semua itu diperoleh dari sini nih. Ini adalah pusat penambangan batu alam paras Jogja yang ada di daerah Yogyakarta ya, tepatnya di daerah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, seperti ini aktivitasnya setiap hari. Meskipun ini dengan genangan air yang begitu banyak, nah banyak juga ini para penambang batu yang melakukan aktivitas di sini. Nah, ini karena banyaknya genangan air ini juga membantu untuk tidak adanya ini ya, mungkin membantu proses pemotongan agar lebih mudah. Jadi agar lebih mudah proses pemotongan menggunakan gergaji biasa. Ini hanya gergaji manual yang digunakan oleh para penambang batu paras. Jadi akan lebih empuk mungkin ya. Jadi mungkin lebih mudah untuk dilakukan pemotongan atau pembelahan batu yang akan digunakan untuk berbagai macam kerajinan ukir batu paras ya. Nah, proses ini biasanya memang berjalan selama berhari-hari. Makanya tak heran kalau misalkan kalian memesan ke pengrajin itu tidak langsung dibuatkan ya. Nah, jadi harus menunggu dahulu, harus menunggu bahannya ada apa tidak. Nah, kalau misalkan bahannya belum tersedia, maka ya harus mengambil dari tambang batu alam seperti ini ya. Tapi kalau tambangnya sudah tersedia ya baru langsung dikerjakan. Nah, setelah mengambil dari proses penambangan dengan cara digergaji, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan pola ukiran yang akan dibuat ya. Ini adalah gambar contoh yang ada dari salah satu pengrajin batu alam paras jogja.com. Pembuatan pola ukiran menggunakan media batu paras ini nantinya akan dibuat menjadi relief untuk dinding rumah ya. Dan setelah pembuatan pola digambar di atas lempengan batu, maka tahap selanjutnya akan dilakukan pemahatan secara kasar ya. Itu untuk menampilkan atau lebih ke memunculkan efek timbulnya ya, atau karakternya, untuk memunculkan karakter batunya. Nah, setelah itu barulah tahapan untuk membuat sesuai pola yang diterapkan ya, sesuai pola yang tadinya digambar. Jadi desainnya seperti apa, nantinya tahap selanjutnya akan seperti ini. Misalkan ini adalah motif ikan atau ikan koi ya. Setelah pengukiran kasar, maka ya tahap selanjutnya adalah pemahatan secara halus ya. Nah, bisa dilihat aktivitas pengrajin dari Fauzi Aston atau dengan nama website batualamparasjogja.com. Dan ini adalah hasil dari proses pembuatannya setelah selesai diukir atau selesai dilakukan pemahatan. Hasil akhirnya seperti ini sebelum dilakukan pemasangan ya. Dan misalkan kita memesan satu buah relief dengan motif tertentu yang ukurannya mungkin terbilang besar ya, itu tidak menggunakan satu lempeng batu ya. Jadi misalkan berukuran 5
sentimeter, 5 meter, itu relief akan dibuat dengan potongan-potongan seperti ini. Dan nantinya saat akan dipasangkan di dinding suatu bangunan atau dinding rumah, itu baru disatukan. Nah, ini proses penyatuannya. Ini adalah salah satu jenis relief dengan motif tumbuhan ya. Atau mungkin kalian bisa juga menyebutnya ini relief motif pemandangan. Nah, yang biasa dipesan oleh beberapa penggemar kerajinan ukir batu ya adalah motif-motif seperti ini ya. Di antaranya ya motif wayang, kemudian ada motif tumbuhan atau pemandangan, motif manusia juga sering dipesan. Dan ini mungkin kalau untuk motif Bima ini memang untuk penggemar tokoh pewayangan ya. Tokoh pewayangan akan memesan seperti ini, atau biasanya ini digunakan untuk simbolis suatu daerah tertentu itu ya. Nah, untuk pengrajin sendiri kadang waktu saya tanyakan ini maknanya seperti apa, emang kadang dari pengrajinnya kurang paham karena memang nggak semua desain itu murni dari si pengrajin itu sendiri ya, karena beberapa desain juga itu hanya diperoleh dari si pemesan dan si pengrajin hanya tinggal membuatnya saja seperti itu ya. Dan ini adalah motif daun pisang dan beberapa tumbuhan yang tampak rindang sekali. Nah, seperti ini tampak begitu indah ya. Ini juga motif tumbuhan dan 2 burung bangau. Ini cocok untuk diterapkan mungkin di bagian luar rumah ya, tepatnya di bagian yang akrab dengan taman ya. Ini mungkin akan terlihat lebih lebih menyatu dengan tanaman hias. Jadi cocok dipasangkan mungkin dekat tanaman hias yang lainnya atau jenis batu alam lainnya. Dan setelah melakukan proses produksi, umumnya itu akan dilakukan proses seperti ini, pengamplasan menggunakan bantuan semprotan air seperti ini. Ini untuk menghaluskan tekstur dari batu alam itu sendiri ya. Ini tahap pengamplasannya. Diamplas sampai halus, dan ini tidak hanya satu ini saja, tentunya ya satu set ya. Satu set itu misalkan ada 2 potong ya harus diamplas semua. Dan setelah melalui proses finishing produksi ini, langsung dilakukan pengiriman kemudian pemasangan di tempat pembeli. Nah, ini adalah salah satu contoh pemasangan yang dikombinasikan dengan batu alam jenis lainnya. Ya, kurang lebih ini batu alam hitam ya, atau batu candi. Bisa disebut juga batu candi. Nah, itu relief motif tumbuhan. Ini juga relief motif tumbuhan yang sedang dilakukan penyemprotan menggunakan cairan coating ya, atau cairan pernis. Ini bertujuan untuk memunculkan efek glow up atau efek biar lebih glowing gitu. Jadi tidak hanya perempuan saja yang harus terlihat glowing ya. Jadi relief juga setelah finishing diaplikasikan di suatu dinding, itu finishingnya harus dilakukan penyemprotan menggunakan coating seperti ini. Nah, setelah itu juga nanti selesai dilakukan proses coatingnya, langsung biasanya menggunakan tambahan lampu berwarna kekuningan ya. Itu bertujuan untuk lebih menonjolkan efek-efek yang ada di pahatan setiap ukiran batu ini ya. Jadi misalkan di atasnya itu dihiaskan dengan lampu berwarna kekuningan, itu efeknya itu akan lebih terlihat jelas, efek menonjolnya relief ini lebih terlihat lebih hidup. Jadi lebih menarik untuk dilihat ya. Seperti itu. Dan ini adalah proses finishing untuk pengaplikasiannya ya, untuk finishing pemasangan.
Ini adalah relief motif bambu juga. Mungkin bisa jadi salah satu pilihan buat kalian yang mau menggunakan kerajinan relief untuk menghiasi dinding rumah Anda. Nah, seperti itu mungkin kira-kira buat kalian mungkin yang tertarik untuk menggunakan kerajinan relief berbahan baku dari batu alam Paras Jogja ini. Kalian dari awal proses penambangan batunya sampai produksi dan pemasangannya sudah saya jelaskan ya. Semoga ini bisa dimengerti. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Nafasku di sana terasa, dengan tangan kita membangun kisah cinta yang tak terhitung. Paras Jogja inspirasi, Fauzi Stone gemerlap pelita, ukir hatiku perlahan dengan cinta tanpa batasan. Cinta batu alam, ukir hingga malam, Jogja hatiku bersinar, Fauzi Stone penawar. Cinta batu alam, ukir hingga malam, Jogja hatiku bersinar, Fauzi Stone penawar.